Kita ke saham pilihan yang pertama, itu Pegas. Apa yang membuat Anda merekomendasikan tahan dulu atau hold dulu untuk Pegas ini? Oke, yang pertama sebenarnya ini terkait dengan harga saat ini yang ada di atas sudah di atas 1.500-an ya. Jadi kalau misalkan Pegas ini misalkan berada di bawah 1.500-an itu sebenarnya buy. Jadi karena sekarang udah di atas 1.500-an, jadi saya lebih memilih untuk hold. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa katalis positif dari Pegas ya. Yang pertama rilisnya laporan keuangan kuartal 1 yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kemudian dari sisi operasional saya juga melihat bahwa adanya inovasi distribusi gas ya, di mana bukan hanya fokus pada sektor industri aja, tapi juga kedepannya akan memperbesar penjualan gas di rumah tangga, bahkan capex-nya itu sudah dianggarkan sekitar 746 juta dolar. Dan kemudian yang juga saya lihat dari katalis berikutnya adalah Pegas juga baru saja menyelesaikan 2 proyek besar, yaitu proyek minyak blok 8 dan juga proyek pipa gas di Gesem gitu. Dan ini bisa jadi katalis positif untuk kinerja Pegas ke depannya. Oke, artinya Pegas secara fundamental ini menjadi satu saham yang patut untuk dipertahankan oleh investor begitu ya. Oke, Betul. dari Pegas, Pak Rifan, kita menuju ke TBLA dengan rekomendasi buy. Analisanya seperti apa Pak Rifan mengenai TBLA? Ya, kalau untuk TBLA juga kita tahu bahwa saat ini harga CPO juga terus merangkak ya. Dan saya melihat bahwa sektor CPO ini masih menjadi masih di underappreciate oleh pasar ya. Di mana kalau sepanjang tahun 2022 ini kan harga misalkan batu bara itu sudah melonjak tinggi ya harga sahamnya. Nah, saya melihat bahwa pasar belum terlalu mengapresiasi saham CPO ya. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan. Di sisi lain selain kenaikan harga CPO juga kita tahu bahwa program biodiesel B40 ini juga akan dilanjutkan lagi di tahun 2022 dan ini menjadi source of growth atau katalis positif juga bagi sejumlah emiten ya, termasuk di dalamnya adalah TBLA seperti itu. Dan yang saya juga lihat adalah TBLA ini juga kemarin sudah melunasi sebagian utang jatuh tempo yang akan segera jatuh tempo. Nah, di tengah kenaikan suku bunga ya diharapkan karena TBLA tadi juga sudah melunasi sebagian utang yang akan jatuh tempo ya, beban keuangannya ini tidak akan sebesar periode sebelumnya ya. Jadi ini bisa menjadi katalis positif untuk meningkatkan laba bersih TBLA di tahun 2022 ini diharapkan seperti itu Mas. Ngomongin soal TBLA ya, sebenarnya banyak sekali perusahaan CPO lainnya yang mungkin lebih liquid atau dalam pembayaran atau cash flow-nya juga lebih lancar dan kinerjanya juga lebih apik. Apa yang membuat TBLA menjadi pilihan utama Anda dibanding yang lain? Ya, oke. Kalau saya melihat gini, kalau hampir semua pilihan emiten CPO sebenarnya masih layak untuk diinvestasikan. Ya, tapi why TBLA? Nah, TBLA ini kalau saya melihat, TBLA ini punya produk mix yang berimbang antara upstream dan juga downstream. Ya, contoh, let's say misalkan kalau emiten lain, ya seperti misalkan AALI atau LSIP gitu ya, lebih banyak atau lebih didominasi oleh produk upstreamnya. Nah, sementara untuk TBLA dia berimbang karena selain CPO, TBLA juga ada gula ya, kemudian yang juga kontribusinya juga sudah semakin besar ya, kemudian juga ada produk downstream lainnya seperti minyak goreng. Nah, hal ini yang akan membuat secara long term TBLA ini lebih tidak volatile dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Dan juga jangan lupakan bahwa TBLA ini juga sekitar 26% dari total omsetnya itu adalah dari biodiesel. Nah, tadi sejalan dengan program pemerintah yang akan menggalakkan biodiesel ke depannya, ya saya melihat salah satu emiten yang akan diuntungkan dengan penggalakan biodiesel ini adalah TBLA. Seperti itu. Selain memproduksi komoditas perkebunan berbasis CPO, ada juga komoditas-komoditas lain yang diproduksi oleh TBLA begitu, sehingga ini kemudian juga menyumbang kestabilan dari emiten ini begitu ya.
Oke, Betul. bicara mengenai sektor CPO, Pak Rifan, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, pemerintah mensyaratkan DMO dan juga DPO gitu ya. Ada Domestic Market Obligation dan juga Domestic Price Obligation. Sejauh mana ini kemudian diterjemahkan oleh investor yang belakangan mulai mencermati sektor-sektor perkebunan? Apakah hal ini menjadi satu concern, Pak Rifan? Kalau saya melihatnya gini, kalau kebijakan DMO itu akan lebih berdampak, yes, buat emiten yang memang orientasinya lebih ke ekspor. Nah, kalau kita perhatikan di dalam emiten-emiten yang melampir Bursa Efek Indonesia, ya seperti misalkan LSIP atau TBLA atau emiten lainnya, majority lebih banyak kontribusi penjualannya masih jauh lebih didominasi ke domestik. Nah, jadi hal ini tidak terlalu mempengaruhi Oke. kinerja dari sejumlah emiten yang melantai di Bursa Efek Baik. Indonesia. Karena pilihan Anda adalah TBLA dan ini Anda bilang menarik untuk invest, kira-kira target price-nya di posisi berapa? Oke, sebentar. Kalau kita lihat dari kinerja yang terbaru, TBLA ini, TBLA ini untuk nilai intrinsiknya sendiri. Nah, ini kita bicara nilai wajar atau nilai intrinsiknya berdasarkan kinerja yang terbarunya. Ini ada di kisaran sekitar 1.500 sampai 1.600 rupiah per lembar saham. Oke. Ya, di mana saat ini harga sahamnya masih kurang lebih di bawah sekitar 900-an ya. Jadi 795. ya, betul. Nah, jadi margin of safety-nya saya lihat masih di kisaran sekitar 40 sampai 45%. Jadi kalau kita bicara margin of safety 40% itu artinya risiko investasinya tergolong rendah dan di sisi lain potensi keuntungan yang didapatkan juga cukup besar. Cuma memang pastinya membutuhkan waktu ya untuk mencapai nilai intrinsiknya tadi. Gitu. Karena ini kita bicara tentang investing untuk long term investing. Pak Rifan tadi bilang bahwa masih ada harga wajar sebenarnya dari TBLA ini di 1.400 sampai 1.500 ya? 1.500 sampai 1.600. 1.500 sampai 1.600. Kalau memang saat ini harganya di 795, berarti bukan 45% dong, masih ada 100%. Oh ya, kalau kalau margin of safety-nya 45% sampai 50%, maka potensi keuntungannya itu bisa hampir atau mencapai 100%. Oh, oke. Gitu. Baik, kita ke rekomendasi berikutnya Pak dari sektor lain yaitu pakan ternak ataupun juga Java. Ya, kalau Java saya melihat bahwa salah satu pendukung atau salah satu katalis positifnya adalah industri horeca yang saat ini sudah kembali normal. Kita tahu bahwa tahun 2020-2021 ya mall banyak ditutup, industri horeca juga suffer. Ya, tapi dengan ya saat ini COVID kembali turun, ya kan pandemi juga berubah menjadi endemik. Industri horeca ini sudah kembali normal dan industri horeca ini merupakan salah satu demand terbesar gitu ya untuk konsumsi ayam ya. Itu katalis yang pertama. Kemudian yang saya juga lihat katalis yang berikutnya adalah adanya peran pemerintah atau intervensi dari pemerintah untuk menyeimbangkan harga DOC ya untuk membantu pertumbuhan harga. Nah, jadi sepanjang tahun 2022 ini harga DOC, harga ayam broiler itu kurang lebih udah meningkat sekitar 13 sampai 15%. Waktu tahun 2021 ya dia sempat turun, tapi di tahun 2022 ini udah kembali naik gitu. Dan kemudian Java juga lagi buyback gitu ya 350 miliar dan juga kedepannya Java ini akan mulai realisasikan ekspor ya produk-produk perunggasannya dia ke Papua Nugini. Nah, itu jadi beberapa katalis positif yang bisa mendukung kinerja Java ke depannya. Oke, ya secara strategi untuk kemudian melakukan ekspansi ataupun mungkin mendukung kestabilan dari usahanya, Java juga akan meningkatkan digitalisasi. Artinya ini secara service juga akan lebih luas begitu ya Pak Rifan ya? Betul, betul sekali Mas. Oke, boleh saya tahu Pak berapa sih harga wajar dari Java? Sebentar, saya buka contekannya dulu ya.
Oke, kalau untuk Java, untuk nilai intrinsik atau harga wajar berdasarkan kinerja yang terbarunya itu ada di sekitar 2.200-an, Mbak Prisa. 2.200. Saat ini masih di Iya, 1.400. Tapi dengan catatan ini ke investasi ya, bukan trading ya Pak betul. ya? Oke. Betul, betul. Jadi kalau untuk trading kan ya pastinya akan akan lebih pendek ya time frame-nya gitu. Baik. Jadi perlu disesuaikan juga dengan ekspektasinya. Satu lagi Pak ya, ada INKP juga Anda rekomendasikan untuk buy. Seberapa menarik INKP? Oke, kalau untuk INKP kita tahu ya bahwa sekarang ini e-commerce ya itu semakin bertumbuh. Nah, salah satu sektor yang juga akan diuntungkan dengan pertumbuhan e-commerce ini ya adalah sektor pulp and paper, di mana seperti misalkan INKP ya dia memiliki produk packaging ya yang banyak digunakan untuk untuk e-commerce seperti itu ya. Kemudian juga harga kertas dunia ya, kalau kita bicara INKP kan juga utamanya masih kertas gitu ya. Ini juga masih bertumbuh, masih tinggi ya, bahkan sama seperti sejumlah komoditas lainnya. Harga pulp and paper ini juga terus meningkat sepanjang tahun 2022 ini ya. Diharapkan dengan kenaikan harga kertas dunia, average selling price dari INKP ini juga bisa meningkat di tahun 2022 ini. Dan yang terakhir adalah INKP ini juga saya lihat berhasil memperluas pasar ke wilayah Asia ya. Jadi kemarin tuh kalau saya lihat di annual report 2021 ya, penjualan pasar Asia ini telah menjangkau kurang lebih sekitar hampir 90% ya dari penjualan pasar Asia itu udah menjangkau sekitar 90% dari penjualan ekspor INKP, dan ini yang lagi digenjot oleh INKP ke depannya, yaitu memperluas pasar di kawasan wilayah Asia. Oke, melanjutkan rekomendasi tadi ada Pegas, pemirsa sudah kita ulas, direkomendasikan hold, kemudian ada TBLA, Java, dan INKP. Nah, biasanya INKP ini Pak Rifan erat kaitannya dengan Tekim. Nah, kalau Tekim semenarik apa? Dua-duanya ini di bawah grup Sinarmas ya? Ya, jadi INKP, Tekim ini sebenarnya sama-sama menarik, Mbak Prisa. Cuman tadi kenapa lebih ke INKP, simply karena INKP lebih liquid dari segi volume perdagangannya dan transaksi hariannya lebih liquid. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin masuk gitu ya dengan jumlah dana yang mungkin relatif besar, mungkin akan lebih aman karena pengaruh likuiditas tadi. Oke, pembukaan perdagangan telah berlangsung dan saya cross check karena Anda bilang INKP lebih oke. Ya, cuma karena dia lebih liquid dibanding Tekim, kita cross check INKP atau Indakiat Pulp and Paper TBK naik 0,64%. Dan secara historis Pak Rifan dan juga pemirsa, INKP sebenarnya sempat ke 20.700, kemudian level tertinggi kedua juga ada di 15 ribuan, 15.550 3 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir itu tertinggi di 10.275. Kalau sekarang masih di 7850, target ataupun harga wajar dari INKP ini secara fundamental di posisi berapa? Ya, kalau untuk harga wajar atau nilai intrinsik dari INKP berdasarkan kinerja terbarunya, ini saya kemarin udah hitung itu ada di kisaran sekitar 14 ribuan. Ya, ada di sekitar 14 ribuan, artinya dengan harga sekarang margin of safety-nya juga secara margin of safety 40%, atau ya potensi keuntungannya kurang lebih di sekitar 80-85%. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan ya Wiki ya. Kita beralih ke pembukaan perdagangan. Ya betul, untuk ISG, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 semua kompak bergerak di zona hijau dengan penguatan masing-masing. Untuk ISG 0,47%, JI 0,66% dan LQ45 menguat 0,58%. Dari gainers pemirsa kembali didominasi oleh saham-saham blue chips. Ada Telkom dengan kenaikan sekitar 0,73%. Pada kisaran posisi 4.140. Dari komoditas ada Adaro menguat 0,63% pada kisaran 3.170. Bank Mandiri naik 0,95%, kisaran 7.950, dan BBNI naik 1,69% pada kisaran 9.000. Ya, dan berikut adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers di pembukaan perdagangan sesi 1 di pagi hari ini. Untuk BBCA melemah 0,34%, Doit melemah
6,42%, Buka melemah 1,36% dan ITMG melemah 0,61%. Saya ingin kemudian meng-cross-check nih ke analisanya ke Pak Rifan begitu ya, untuk saham yang kemudian masuk ke jajaran top gainers. Kita lihat yang masuk ke jajaran blue chip, Telkom tentunya. Analisa Anda secara fundamental untuk Telkom seperti apa, Pak Rifan? Telkom jelas kalau saya masih menarik ya, cuma memang valuasinya tidak bisa dikatakan murah ya, karena memang kinerjanya yang konsisten, di tengah pandemik juga konsisten. Jadi lebih ke kalau saya sebutnya itu untuk core stock atau legacy stock, jadi memang lebih panjang lagi untuk dana pensiun itu Telkom masih cocok, Mas Wiki. Oke, kita beralih ke saham yang menguat. Kalau tadi yang menguat berdasarkan value, Wiki ya. Kita ke net foreign buy atau saham yang penguatannya paling banyak disasar oleh investor asing pada pagi hari ini. Pemirsa, Pegas, rekomendasi dari Pak Rifan menduduki posisi pertama dengan net buy pada pagi hari ini 15,4 miliar rupiah, naik 1,93% pada kisaran 1.590. Pak Rifan, Anda kan bilang tadi hold ya untuk Pegas, tapi dengan posisi saat ini naik 2,25% detik ini, bagaimana untuk Pegas? Ya balik lagi, kalau kita mau mencari yang aman gitu ya, kita kan tentunya sebagai investor kalau bisa cari saham yang terdiskon gitu. Nah, cuman kalau misalkan tadi saya lihat amannya ini memang di bawah 1.500-an. Cuman gimana nih kalau misalkan di atas 1.500-an, ya itu dikembalikan lagi ke teman-teman masing-masing ya. Cuma let's say misalkan teman-teman ingin invest gitu ya, karena di atas 1.500-an mungkin bisa lakukan secara bertahap atau mencicil. Ya, jadi jangan all in ya, karena kalau misalkan tadi misalkan ternyata indeks kedepannya koreksi ya, karena misalkan tadi terkait dengan kenaikan suku bunga dan lain sebagainya, teman-teman masih punya cadangan kas ya, jadi tidak all in tapi bisa mencicil seperti dari itu. Agenda tadi juga, Wiki ya, kita lihat bahwa dari emiten ada RUPS untuk Antam, dan juga yang paling kita garis bawahi adalah TINS. Dan Antam hari ini menduduki posisi ketiga net foreign buy yang mencapai 11,4 miliar rupiah pada kisaran posisi 2.560 dengan kenaikan 1,19%. Ada hal yang ditunggu nggak ya Pak dari Antam ini, mungkin dividen dan yang lainnya yang membuat Antam di tengah rencana RUPS hari ini tuh menguat? Ya, saya belum sempat cek untuk berapa dividen yang akan dibagikan oleh Antam dan TINS, Mbak Prisa. Cuman kalau kemarin saya sempat cek untuk kinerjanya, memang kuartal 1 2022 baik Antam maupun TINS itu memang outperform ya. Jadi Antam labanya naik 132% year on year. TINS pun juga dari 10 miliar ya tahun lalu kuartal 1 jadi sekarang 600 miliaran ya kan, naiknya berkali-kali lipat gitu ya. Bukan hanya dari segi kinerja keuangan, tapi kalau saya lihat juga dari segi operasionalnya pun menarik gitu. Jadi kayak contoh misalkan kayak Antam gitu ya. Volume produksi emasnya itu naik 28% dibandingkan tahun lalu ya, karena kan dia punya tambang ya di Pongkor, di Cibaliung ya. Jadi itu boleh buy udah. Antam, Pak Rifan? Kenapa? Boleh buy Antam? Kalau saya lihat gini, kalau untuk trading jangka pendek oke. Trading, ya? Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, kalau saya lebih prefer tunggu 1 kuartal lagi. Jadi kemarin ini kan karena ada kenaikan gitu ya dari harga komoditi gitu. Nah, kalau untuk trading, short term trading masih oke. Ya, tapi kalau untuk long term investing mungkin saya lebih memilih untuk wait and see. Wait and see untuk investasi medium to long, tapi untuk trading oke gitu ya. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Wiki ya, meskipun indeks harga saham gabungan ceria pada pagi hari ini karena naik 0,94%, balik lagi ke 6.900. Baik, dan itu tadi analisa fundamental yang sudah disampaikan oleh Pak Rifan. Pak Rifan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sampai jumpa. Selamat Terima pagi. kasih. Pagi. Selamat pagi, Mbak Prisa, Mas Riki.